Ya, saya Alisa Putri Alnur. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan dibandingkan dengan hewan ataupun tumbuhan. Di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial di mana manusia itu hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia juga memiliki kebudayaannya masing-masing, karena kebudayaan itu diciptakan dengan akal budi atau pikiran manusia itu sendiri berdasarkan sejarah hidupnya yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Lalu adapun hakikat manusia, yang pertama ada makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, ada makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia memiliki perasaan rohani. Perasaan rohani adalah perasaan luhur yang hanya terdapat pada manusia. Misalnya, perasaan intelektual, perasaan estetis, perasaan etis, perasaan diri, perasaan sosial, dan religius. Lalu yang ketiga ada makhluk biokultural, yaitu makhluk hayati yang budayawi. Yang keempat ada makhluk ciptaan Tuhan yang terkait dengan lingkungan atau ekologi, mempunyai kualitas dan martabat karena kemampuan bekerja dan berkarya. Selanjutnya ada hakikat kebudayaan. Menurut Melville J. Harkowitz and Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa cultural determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Menurut dimensi wujudnya, kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu satu kompleks, gagasan, konsep, dan pikiran manusia. Wujud ini disebut sistem budaya. Sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat, dan berpusat dalam alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan hidup. Lalu yang kedua ada kompleks, aktivitas berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat konkret, dapat diamati atau diobservasi. Yang ketiga ada wujud sebagai benda aktivitas manusia yang paling sering berinteraksi tidak lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. Jadi, kaitan antara manusia dan kebudayaannya secara sederhana adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat, dinyatakan sebagai dialektis. Maksudnya saling terkait satu sama lain. Proses dialektis tercipta melalui 3 tahap, yaitu 1. Eksternalisasi, yaitu proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Lalu yang kedua ada objektivitasasi, yaitu proses di mana masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Internalisasi yang ketiga, yaitu proses di mana masyarakat disergap kembali oleh manusia. Manusia mempelajari kembali masyarakatnya sendiri agar dapat hidup dengan baik.